Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, bersama lagi di Bibir Pak D. Hari ini kita berada di pantai Teluk Uber. Ya, ada apa dengan Teluk Uber? Nanti mungkin kita akan lebih mengeksplor lagi lebih jauh. Sobat, seperti yang kita ketahui bahwa Bangka Belitung itu sangat terkenal dengan tambangnya, ya, tambang timah. Dan kegiatan penambangan timah tentunya memberikan dampak yang sangat positif, tetapi di balik dampak positif itu juga ada dampak yang lainnya yang tentunya bisa mengganggu ekosistem ataupun bisa dikatakan alam terganggu juga. Nah, hari ini kita akan berbincang membicarakan tentang bagaimana sih rehabilitasi pantai yang tentunya ini daerah pantai yang telah dilakukan penambangan timah. Untuk itu hari ini kita ditemani oleh dua orang yang hebat. Dari pertama dari Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yaitu Pak Indra Ambalika. Dan selanjutnya dari PT Timah ada Pak Obed dari K3LH PT Timah. Nah, untuk kita mengetahui apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi laut, kita akan bincang-bincang. Baik, saya sapa Pak Obed dari K3LH. Apa kabar Pak Obed? Baik Pak, selamat siang. Siang gitu ya. Saya manggilnya Pak D kan, Pak D? Pak D cukup. Siap Pak D. Selanjutnya Pak Indra Ambalika MSI. Apa kabar Pak Indra? Baik Pak Dekan. Ya. Baik Pak Obed, Siap. ada beberapa hal tentunya yang ingin kita ketahui ya tentang selama ini bagaimana sih PT Timah melihat secara menyeluruh dari penambangan ini, termasuk dari kegiatan penambangan dan dampak dari penambangan terhadap terutama laut. Kita bicara sekarang ya, bagaimana sih PT Timah merehabilitasi laut yang sudah dilakukan penambangan ini. Baik Pak D, jadi PT Timah dalam upaya mewujudkan visinya sebagai perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan, tentunya berusaha dan tentunya harus mewajibkan untuk menerapkan good mining practice dalam kegiatan penambangannya. Jadi aktivitas penambangan timah yang dilakukan ini bisa dilihat ada kapal isap, ada kapal bor di belakangnya. Jadi selain memberikan dampak positif, tentunya ada dampak yang diberikan terhadap ekosistem di sekitarnya. Nah, PT Timah dalam upaya melakukan rehabilitasi selalu memperhatikan aspek tersebut. Upaya perbaikan lingkungan, kemudian perlindungan kawasan sensitif, dan pemantauan kualitas air tentunya itu menjadi poin penting dalam kegiatan penambangan PT Timah. Ya, dari kegiatan ini tentunya ada dampak Pak ya, seperti kualitas air, Ada. kemudian abrasi, Iya. kemudian ada lagi itu biologi laut ya, kalau nggak salah ekosistem laut. Ekosistem laut. Ya. Nah, kegiatan apa saja Pak yang sudah diprogramkan oleh PT Timah ini Pak? Jadi mungkin banyak orang belum tahu apa yang dilakukan PT Timah ya. PT Timah taunya nambang aja, nambang aja, tapi upaya perbaikan lingkungannya itu mungkin belum banyak terpublish. Jadi sebagai informasi, PT Timah ini sejak tahun 2016 itu memiliki program reklamasi laut. Jadi di Laut Bangka khususnya, begitu juga di daerah operasional kami yang ada di Kepulauan Kundur, Kepulauan Riau di Kundur, kita sudah melakukan kegiatan reklamasi laut. Jadi sejak tahun 2016 itu hampir 6.000 unit rumpon bentuk fish shelter atau artificial reef yang kita tenggelamkan di Laut Bangka. Kemudian sekitar 1.500-an transplantasi. Jadi itu yang dilakukan perusahaan dalam upaya memperbaiki ekosistem di laut sebagai dampak dari aktivitas penambangan. Jadi PT Timah tidak melakukan penambangan di daerah karang atau apa, tapi PT Timah berusaha untuk memberikan upaya perbaikan terhadap aktivitas penambangan yang telah dilakukan, perbaikan ekosistem gitu. Dan kami bersama-sama dengan UBB ya, dengan Pak Indra di sini sudah sejak lama memang merintis ini, dan sekarang itu sudah banyak poin-poin keberhasilan yang kita peroleh gitu. Nanti mungkin secara rinci bisa dijelaskan Pak Indra lah terkait
keberhasilan apa saja yang didapat oleh perusahaan PT Timah dalam upaya merehabilitasi. Iya. Tapi secara korporat, secara perusahaan, PT Timah itu wajib melakukan upaya perbaikan sebagai dampak dari aktivitas kegiatan penambangan timah, terutama di laut. Baik, Gitu Pak Adi. Ya, ada target khusus nggak dari PT Timah? Apakah misalkan setiap laut yang sudah ditambang itu harus reklamasi atau direhabilitasi, atau memang ada menunggu misal ini dikata sudah off baru dilakukan rehabilitasi, atau bagaimana konsepnya? Iya, jadi kalau kita lihat sampai sekarang juga aktivitas penambangan di laut ini masih berjalan ya, kontinu. Iya. Jadi memang dulu di awal ketika dengan Pak Indra diskusi bagaimana nih kita masih ada penambangan timah, baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh masyarakat. Kami khawatir ketika kita melakukan kegiatan penambangan timah di daerah yang masih berada dalam aktivitas kegiatan penambangan itu akan memberikan dampak terhadap kegiatan reklamasi kita. Jadi kami berdiskusi bahwa, dan kemudian kita konsultasikan dengan Kementerian SDM, pada dasarnya PT Timah bisa melakukan kegiatan reklamasi di luar IUP. Di dalam IUP juga bisa, wajib di dalam IUP, tapi di luar, jika masih terkena dampak bisa dilakukan di luar IUP atau masih dalam batasan studi AMDAL. Ya, yang dilakukan sekarang masih di dalam IUP gitu ya. Di dalam IUP ada juga yang di luar, ada yang di luar dalam upaya mendukung kegiatan pariwisata. Ya. Itu di Pulau Putri udah sangat bagus, itu bisa snorkeling di situ. Jadi itu yang paling berhasil itu ya ada di Pulau Putri ya. Semua lokasi berhasil. Ya? Semua lokasi berhasil. Ikan-ikan juga udah banyak tumbuh. Kita melakukan penyelaman bersama dengan UBB, bahkan juga Kementerian SDM juga beberapa waktu sudah pernah menyelam dengan kami, melihat langsung yang dilakukan PT Timah. Jadi bisa dikatakan berhasil dengan nilai keanekaragaman hayati itu yang sangat bagus, sudah meningkat lah dari tahun ke tahun gitu. Nah, bagaimana dengan para nelayan Pak atau masyarakat sekitar? Apakah memang PT Timah ada program melibatkan para nelayan atau memang masih dilakukan proyek oleh PT Timah? Karena hemat saya bahwa keterlibatan masyarakat itu tentunya bisa mendukung PT Timah untuk keberhasilan dari program reklamasi ataupun rehabilitasi laut ini secara menyeluruh. Nah, bagaimana itu Pak? Melibatkan nelayan tentunya iya. Jadi hampir semua lokasi kita melibatkan nelayan-nelayan yang berada di sekitar area reklamasi. Di daerah Rambak kita melibatkan nelayan Rambak, di daerah Karangaji kemarin beberapa waktu lalu kita sudah menenggelamkan melibatkan nelayan Karangaji di daerah Bangka Barat. Kemudian di daerah Pulau Panjang kita, di daerah Tobuali, pokoknya kita semua melibatkan nelayan karena harapannya nelayan-nelayan ini akan menjaga nanti reklamasi atau rehabilitasi yang kita lakukan di tempat mereka gitu. Ya, jadi ternyata memang melibatkan nelayan. Jadi kalau nggak melibatkan nelayan itu juga kayak gimana ya? Jadi kurang sinergi kita merasa. Jadi kurang engage antara perusahaan, kemudian akademisi dengan masyarakat. Sebelumnya ada keluhan nggak Pak dari nelayan berkaitan dengan aktivitas seperti kalau kita di belakang ini kan ada kapal hisap gitu ya, terhadap pendapatan nelayan tadinya? Itu ada nggak keluhan sebelumnya Pak? Keluhan pasti ada. Ada ya? Keluhan pasti ada. Dan ketika setelah dilakukan ada mulai mereda keluhannya, sudah ada mungkin contoh bahwa mereka itu sudah mendapatkan manfaat dari kegiatan itu mungkin? Iya, karena kita setiap kegiatan pemantauan itu nelayan selalu kita ikutkan. Jadi mereka melihat ternyata berhasil. Mancing dapat ikan. Ternyata berhasil. Jadi mereka menikmati sendiri. Jadi seperti itu. Saya agak Pak, sering lintas timur sampai ke Rabu ya sampai sini. Jadi kadang-kadang kalau minggu sering cari hunting cumi. Saya sering cerita sama Pak Indra. Saya sering cumi. Apakah kegiatan kan itu ada semacam tempat perahu bersandar ya nelayan di sana. Apakah di sana itu memang kan saya lihat tuh banyak ya ikan, bahkan cumi itu memang banyak di situ. Apakah memang itu dampak dari kegiatan ini atau memang bagaimana Pak? Ada pemantauan nggak seperti itu Pak? Nanti mungkin terkait teknis bisa dijelaskan sama Pak Indra ya. Jadi sebagai informasi juga 2 tahun kebelakang ini PT Timah ini sedang dalam upaya pengkayaan populasi, salah satu programnya pengkayaan populasi cumi. Jadi tiap tahun itu kita targetkan 20.000 anakan cumi kita rilis ke laut. Kenapa kita rilis ke laut?
Jadi cumi ini tingkat mortalitasnya di laut sangat tinggi karena ketika dia bertelur nanti ada predator yang untuk memakannya. Jadi telur-telur cumi ini kita ambil, kemudian kita tetaskan bersama dengan UBB. Kita punya lab, ada lab di UBB di sana. Kita tetaskan, setelah menetas kita rilis ke laut. Jadi ini salah satu upaya peningkatan populasi cumi di laut ya. Kita melakukan itu, bisa dikatakan program terbaru itu. Jadi kita inisiasi bersama tim Pak Indra dari UBB dengan harapan itu bisa menjadi contoh buat pelaku-pelaku penambang timah di laut. Banyak perusahaan di Bangka Belitung ini ya. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan itu sebenarnya memberikan dampak yang besar. Mungkin nggak sekarang cumi itu langsung besar, tapi 6 bulan kemudian bisa saja cumi yang kita pancing, yang kita dapat itu adalah cumi dari hasil yang dilepas oleh PT Timah gitu. Baik, terima kasih Pak. Siapa? Sobat, jadi memang antara PT Timah dan UBB khususnya program studi IKL, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi selama ini memang aktif melakukan kerjasama, saling support untuk melakukan rehabilitasi laut ya, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kualitas air, dampaknya terhadap terjadinya abrasi, kemudian biota ataupun biologi lautnya. Nah, untuk itu lebih jelas, lebih detail lagi secara teknis mungkin kita akan menanyakan ke Pak Indra Ambalika tentang bagaimana sih teknisnya tuh secara keilmuan mengatasi 3 hal tersebut. Pak Indra, tadi udah banyak nih Pak Obed cerita tentang kegiatan PT Timah itu sendiri dalam kegiatan rehabilitasi laut ya. Dan tentunya teman-teman di IKL juga berpartisipasi secara aktif di sana. Tadi kita bahas mengenai ada 3 hal yang perlu kita cermati dari aktivitas penambangan itu, antaranya adalah kualitas air, kemudian dampak dari penambangan terhadap terjadinya proses abrasi pada pantai, kemudian biologi lautnya. Nah, mungkin Pak Indra bisa cerita sedikit secara yang sudah dilakukan berkaitan dengan 3 hal tersebut mungkin. Ya, jadi memang kita di ilmu kelautan ya, Pak D, itu memang melakukan riset yang implementatif lah. Jadi bisa bermanfaat bukan hanya dari sisi keilmuan, tapi juga bagi pelaku perusahaan kan, yang memang mereka melakukan kegiatan di sana gitu. Jadi memang dalam kegiatan rehabilitasi di laut itu ada 3 aspek itu tadi yang penting. Yang pertama dia melakukan pemantauan kualitas perairan kan. Nah, ini kita juga kerjasama juga ini dengan PT Timah itu dalam hal pemantauan itu, termasuk pemantauan biota laut gitu. Lalu yang kedua, dalam rehabilitasi tadi itu ada namanya rehabilitasi habitat. Nah, makanya nanti kalau habitatnya bagus, harapannya kan abrasi itu berkurang gitu lah kira-kira kan. Jadi terutama habitat-habitat vital. Nah, di kegiatan penambangan di laut itu gangguannya itu dianggap itu kelasnya itu cukup tinggi gitu ya. Sehingga salah satu kegiatan yang harus dilakukan itu misalnya melakukan pembuatan habitat baru. Jadi pembuatan habitat baru itu istilahnya itu di teorinya itu sebenarnya rehabilitasi fisik ya gitulah. Nah, tapi kalau kita hanya bikin rumahnya ibaratnya kan, bikin rumah bagi ikan, biota laut, ya itu pun tidak cukup. Maka kita perlu tadi program pengkayaan populasinya kan. Nah, itu sering disebut dengan rehabilitasi biologi. Jadi biotanya pun, hewannya pun kita bantu. Nah, ini salah satu kegiatan yang tadi disampaikan Pak Obed. Itu adalah restocking cumi-cumi. Nah, itu baru perintisan pertama. Dan itu baru pertama kali ya mungkin ya. Selama ini orang hanya rehabilitasinya habitat. Jadi hanya misalnya bikin rumah ikan, nah, bikin rumpon, transplantasi karang kan terumbu karangnya. Tapi ikannya belum misalnya kan. Nah, ini yang dilakukan oleh PT Timah ini sudah mencoba untuk ketiga hal itu diterapkan. Nah, ini baru kita bisa menyatakan bahwa program ini sudah cukup lengkap gitu. Meskipun memang baru cumi-cumi kan. Nah, nanti mungkin semakin banyak jenisnya sebenarnya semakin baik. Hanya saja memang cumi-cumi ini ya kita pilih karena pertama itu khasnya ya. Cumi Bangka gitu. Terkenal cumi Bangka. Manis ya. Dan memang menjadi ya tangkapan targetnya nelayan juga kan, karena harganya
lumayan. mahal kan. Jadi sehingga Terakhir kita 1 kilo 85.000 kemarin. ya, Kalau tahu sekarang nih. ya, betul. Nah begitu Pak De. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau dari sisi kualitas air, Pak Ya. Indra, jadi aktivitas yang dilakukan apa kalau untuk mengatasi apa namanya kualitas air dari dampak penambangan ini? Kalau kualitas air selama ini dia kan hanya pemantauan. Pemantauan saja. Pemantauan saja kalau di laut. Karena memang laut ini kan dinamis ya. Iya, iya, iya. Artinya dia arusnya tuh bergerak, terus gelombang gitu kan. Dan dia kan sifatnya sirkulasinya kan ya global. Iya, iya, Tidak iya. seperti di perairan tawar mungkin Nah, kan. tadi Pak Indra jelaskan juga tentang apa namanya menciptakan habitat ya, Ya, membuat habitat. ya. Habitat apa saja ini, Pak Indra? Kalau yang dilakukan oleh PT Timah ini, mereka melakukan habitatnya itu rumah ikan ya, Rumah ikan ikan. atau fish shelter. Dan terumbu karang buatan, maaf, terumbu karang alami tapi dari transplantasi karang. Oh gitu. Jadi bentuknya itu seperti kebun karang. Oh ya. Jadi kesimpulannya apa sih yang didapat secara keilmuan selama Pak Indra melakukan riset? Jadi sobat, sebentar sebelum melanjutkan pertanyaan ini ya, Pak Indra ini aktif sekali ya di kelautan. Saya merintis website UBB itu dari tahun berapa itu? 2010 ya, 2009. Ya. Dan Pak Indra sudah aktif menulis di website UBB tentang terumbu karang. Ya gitu. Lanjut Pak Indra. Kira-kira keuntungan atau apa namanya yang didapat secara keilmuan nih di IKL-nya ya, kajian-kajiannya apa sih yang didapat dari join kerjasama dengan PT Timah ini? Ya, terutama kita memang ingin menerapkan teori-teori yang ada di kampus ya, dengan kegiatan yang implementatif kan. Dan memang ternyata kegiatan rehabilitasi di laut itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu, tidak segampang teori yang kita pelajari kan, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, baik itu dari alami maupun dari kegiatan manusia. Nah ternyata memang dengan hal yang kita lakukan dengan kondisi perairan tadi, yang juga kondisinya tidak ideal ya, artinya ada gangguan dari kegiatan macam-macam. Nah ternyata itu dengan kita tekuni, kita lakukan, dan itu ternyata bisa. Jadi memang cukup lama Pak De perkembangan kami melakukan penelitian terkait misalnya kayak transplantasi karang, fish shelter itu. Bagaimana ya yang paling ideal lah dengan kondisi yang ada kan. Kalau mungkin di tempat lain kelihatannya mungkin bagus-bagus ya, karena memang kondisi perairannya nggak seperti di Pulau Bangka kan. Nah ternyata hal itu bisa dilakukan. Jadi dengan mekanisme ya tadi rekayasa tetap ekologinya seperti apa. Jadi mungkin kalau memang belum bisa dilakukan di dalam IUP, maka kita lakukan di luar IUP. Nah ketika di luar IUP pun misalnya gagal, kita lakukan di tempat wisata misalnya, sehingga nanti nggak terganggu. Jadi betul sebetulnya ketika orang berkatakan bahwa pertambangan itu ya merusak dan nggak bisa berdampingan dengan yang lain, ternyata bisa. Jadi ternyata kita bisa mengcombine antara pertambangan, pariwisata bahari dengan perikanan. Buktinya dengan kegiatan reklamasi lautnya di pertambangan ini. Jadi kegiatan tambang memang seharusnya bisa mensupport sektor yang lain gitu kan. Nah, antara yang lainnya itu seperti itu tadi. Baik Pak Indra, ini contohnya saya yang awam dalam hal kelautan, karena keseharian di pertanian kan biasanya. Jadi yang dilihat dari laut itu ya dari dulu ya begini aja gitu ya, dari atas gitu ya. Dan kami itu nggak tahu kalau ternyata di dalam itu terjadi kerusakan atau tidak terjadi kerusakan. Memang betul Pak Indra ya, kalau dari atas ini memang tidak terlihat ya, ada terjadi kerusakan di bawah itu tidak terlihat ya. Ya kalau kita nggak nyelam nggak ya. Jadi mungkin kita ini butuh dapat cerita nih. Kesimpulannya tuh berhasil kan anunya kegiatannya ya. Mungkin Pak Indra bisa cerita sedikit apa namanya dikatakan berhasil itu gimana dari kegiatan ini? Memang berhasil nggak berhasil itu kan ada kriteria, kriteria keberhasilan. Nah kebetulan reklamasi laut ini itu didesain dengan menurut saya dengan sangat bagus oleh pemerintah kita. Cuman terkadang memang implementasi pentaatan kegiatan itu sendiri yang mungkin sebelumnya kurang terlalu diseriuskan gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini kepedulian pemerintah kita, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap lingkungan itu semakin tinggi. Jadi kriteria-kriteria itu pun sudah ditetapkan dan
menjadi patokan. Jadi PT Timah ini tidak serta-merta mengatakan mereka berhasil, karena standarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya tadi misalnya dengan berapa terumbu karangnya yang hidup, terus berapa kayak fish shelter itu kan, seperti fish shelter, itu berapa jenis ikan yang ada di sana, yang hidup di sana, terus komposisinya apa saja juga biota lautnya. Misalnya ada yang menempel di fish shelter yang kita tenggelamkan itu apa saja, ada karang alaminya, ada sponnya, ada siput, ada kerang yang menempel. Nah itu dinilai semua. Dan sekarang dari kegiatan itu tercapai dan itu target kriteria itu tercapai. Jadi memang ketika misalnya lokasi di sini awalnya misalnya tidak bagus kan, tidak memenuhi kriteria, maka tahun depannya ya kita evaluasi, kita lakukan di tempat lain gitu kan, di tempat yang kita prediksi akan lebih berhasil. Kita survei dulu. Nah, sehingga hasil yang diharapkan itu memang bisa berhasil. Jadi kesimpulannya, mungkin di daerah yang penambangan ini rusak, tapi di daerah luar pertambangannya kita bisa kayakan stok ikan di sana. Kita buat rumah baru di sana gitu. Baik, sobat, ternyata kerusakan laut itu akibat aktivitas penambangan bisa diperbaiki, dan PT Timah bersama UBB sudah berusaha ya untuk melakukan itu, dan mudah-mudahan langkah kecil ini bukan langkah kecil, sepertinya langkahnya sudah besar. Sudah besar sekali. Kalau dihitung anggarannya besar sekali ini, pasti sangat besar. Mungkin nanti di ilmu kelautan lebih intens lagi mengkaji ini, bagaimana yang menggunakan investasi yang besar ini. Mungkin Pak Indra bisa menggunakan investasi yang lebih kecil, dan mungkin masyarakat bisa lebih bisa melakukannya gitu ya, secara bersama-sama, karena memang kita adalah manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah di muka bumi, dan kita adalah pemimpin. Apa yang kita pimpin itu pasti dimintai pertanggungjawabannya, sehingga ketika kita memang melakukan kegiatan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sudah sewajarnya menjadi kewajiban kita bersama untuk memulihkan kembali, usaha kita pulihkan kembali, sehingga kita bisa meminimalkan dampak negatif tersebut. Baik, demikian sobat, bincang-bincang kita hari ini sedikit tentang reklamasi ataupun rehabilitasi laut ya. Terima kasih Pak Obed, terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan bincang-bincang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.